Nah, jadi ada kalanya ayat Quran itu turun, wahyu itu datang ya seperti suara gemerincing lonceng, gitu. Jadi setelah gemerincing lonceng itu berhenti, Bu, ya Nabi langsung paham, langsung apal itu ayat. Sayyidah Aisyah bilang, saya pernah ngeliat turun wahyu kepadanya, yang mana pada hari tersebut cuacanya sangat dingin. Wa inna jabinahu, dan sesungguhnya aku melihat dahinya beliau, ya keningnya kanjeng Nabi, la yatafassadu, bercucuran arokon, keringatnya. Padahal saat itu cuaca lagi dingin. Itu menandakan saking beratnya wahyu yang turun kepada Nabi. Bahkan dalam riwayat Baihaqi ya, itu pernah juga Nabi lagi di atas onta, Bu. Fadribu bijironiha, sampai-sampai ontaknya itu keberatan. Jadi perutnya itu nempel ke tanah. Bahkan lebih dahsyat lagi di surat Al-Hasyr tuh. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalil la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyiatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Allah ngasih ibarat, lau anzalna, andai kata kami turunkan, kata Allah, hadzal qur'ana, Quran ini, ala jabalin, kepada gunung. Andai kata Quran itu diturunin bukan pada manusia ya, kepada gunung. Gunung punya otak, punya akal ya. Andai kata Quran itu dikasih ke gunung tersebut, la ra'aitahu, maka pasti kalian akan menyaksikannya, kalian akan melihatnya, khosyian, tunduk ya, mutasaddian, bahkan hancur berkeping-keping, min khosyatillah, saking takutnya dia kepada Allah menerima beban Al-Quran. Itu gunung. Gunung kan tinggi gede kan, berarti kita lebih kuat dari gunung. Makanya nggak sembarangan orang yang mau belajarin Quran. Itu dahsyatnya di situ. Nyerahin apa nerima? Kita nyerahin ke yang berhak, minta doanya. Ya nggak apa-apa. Tapi sebetulnya kalau untuk zakat ya, zakat itu kan kewajiban, beda sama sedekah. Ya. Tapi kalau minta doa ya boleh aja, namanya minta doa ya. Tapi biasanya orang miskin jarang ibadah biasanya. Minta doa dia, padahal juga kita yang doain. Mudah-mudahan cepat kaya mbak. Miskin terus kesakno. Kita malah dibalikin, oh sampai minta doa juga saya minta doa sampean. Ya nggak apa-apa, minta doanya nggak apa-apa. Kalau bilang ini zakat mal gitu, yang penting niat kita. Kecuali ada muwakalah. Muwakalah itu perwakilan ya. Misal kita nyerahin ke satu lembaga, musola lah gampang itu ya, musola, ke masjid, karena itu satu lembaga, maka kita harus ngomong bahwa ini zakat mal, untuk membedakan mana zakat mal dengan zakat fitrah. Tapi kalau kita langsung ke sasaran, misalnya ada orang miskin, ada orang fakir yang kita tuju, kita udah pelajarin itu 8 golongan. Nah kalau memang itu langsung sasarannya, nggak perlu kita ucapin, nggak apa-apa. Dari rumah kita udah niatin bahwa saya akan mengeluarkan zakat mal. Nawaitu an ukhrija zakatal mali. Saya niat mengeluarkan zakat mal wajib atas usaha saya karena Allah Ta'ala. Udah kita datang ke orang fakir, Bu, Pak gitu ya, orang miskin, fisabilillah macam-macam, siapa yang ibu tuju, ini saya berikan zakat atas usaha saya. Udah gitu aja. Jadi niat dari rumah itu sudah diucapkan gitu ya. Nah beda sama ibu kalau muwakalah, kalau perwakilan ya, misalnya ibu ke Bazis gitu ya, ke Basnas misalnya, atau ke musola, ke masjid, pas kebetulan sekalian bayar zakat fitrah misalnya. Nah maka harus dipisahin antara zakat fitrah sama zakat mal. Jangan mentang-mentang kita bawa duit sama beras langsung terus kita ngomong, Pak ini zakat saya. Jangan, harus dipisah, ini zakat fitrah saya, ini zakat mal saya. Kalau zakat fitrahnya bentuk duit misalnya gitu ya, zakat fitrah bentuk duit 50.000 misalnya, keluarga kita 4 orang berarti 200.
Pak ini zakat fitrah saya 200.000, ini zakat mal saya 250.000 misalnya gitu. Jadi jangan mentang-mentang duitnya 4,5, nih zakat saya. Nah ini apaan? Akadnya nggak ada ya. Jadi kalau ada muakalah, ada perwakilan, itu harus ada akad ya. Bahasa gampangnya yang ibu sering dengar ijab kabul gitu. Beda kalau ibu nyerahin langsung. Kalau ibu nyerahin langsung nggak perlu ijab kabul, bahkan nggak ada orangnya pun nggak masalah, sah aja. Misalnya yang kita tuju orangnya lagi pergi nih, yang ada anaknya ya, nah kita titip ini nanti buat emakmu ya, nah itu nggak apa-apa tanpa adanya ijab kabul karena tanpa perwakilan. Tapi kalau pakai perwakilan, muakalah namanya, satu lembaga supaya dia menyalurkan kepada yang lain, maka harus ada akad ya, ijab kabul gitu. Sama aja kayak kita nikah dulu, ibu-ibu nikah, yang nikahin, ya yang nikahin ibu sendiri apa bapak dulu? Kalau ibu-ibu bapak kan? Iya, nah itu namanya akad kan, akad nikah disebutnya. Kenapa? Karena bukan ibu sendiri, saya mau dinikahin sampean, kagak ya kan? Yang nikahin itu kan bapak kita. Saya nikahkan kamu dengan anak saya ya, Tukijem bin Tukijo ya, dengan mas kawin seperangkat opong misalnya gitu kan, tunai, nah gitu ya. Nah itu kan yang bacain bapak kita ya kan. Emang yang nerima suami kita, tapi yang bacain kan bapak kita, bukan kita sendiri. Nah itu yang disebut sesuatu yang mewakili. Sama kayak zakat, berhubung kita nggak langsung kepada orangnya, lewat orang yang mewakili, maka disebut akad ijab kabul gitu. Ya nggak apa-apa, yang penting dari rumahnya udah niatin zakat mal. Tapi beda lagi tadi, makanya kalau lewat muakalah ya, lewat perwakilan nggak boleh. Ini ada rezeki saya, nggak boleh. Kalau zakat ya zakat, sedekah ya sedekah. Tapi kalau sasarannya langsung, nah itu nggak apa-apa. Ini saya ada rezeki buat kamu, mudah-mudahan manfaat, itu nggak apa-apa. Ya, misalnya yang kita tuju ya, takutnya mungkin orangnya tersinggung ya kan. Oh sampean aku dijakatin, aku orang kaya, padahal miskin, ya kan. Jadi andai kata memang takut tersinggung, ya udah kita ngomong ini rezeki. Yang penting dari rumah kita niatnya udah membayarkan zakat mal gitu. Tapi beda lagi kasusnya tadi kalau pakai perwakilan. Kalau pakai perwakilan ya harus niat gitu. Kita lagi. Kalau nggak ada kita lanjutin tentang Al-Quran. Rawahul Bukhari. Rawahu meriwayatkan hadis Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari pada nomor hadis yang kedua. Annal Harisa, sesungguhnya Haris ibni Hisham, anhu darinya, sa'ala pernah bertanya Rasulullahi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, satu saat ya sahabat pernah nanya sama Rasul. Faqala, beliau berkata, ya Rasulullah, kaifa ya'tika, bagaimana sih datangnya padamu al-wahyu, wahyu itu? Ya Rasul, gimana sih kalau wahyu datang? Gitu. Maksudnya wahyu berarti Al-Quran ya, bukan wahyu tukang obat, bukan. Wahyu ya ini maksudnya Al-Quran ya. Qala, maka berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi menjawab, ahyanan, ada kalanya atau terkadang, ya'tiyani, datang kepadaku, maksudnya wahyu itu datang misla solsolatil jarosi, seperti suara gemerincing lonceng. Ya, seperti apa wallahu alam kita nggak tahu, ini hanya bahasa kiasan Nabi ya. Jadi ada kalanya wahyu itu datang ya seperti suara gemerincing lonceng gitu, maksudnya berisik gitu, pengong. Wahwa, adapun cara itu, kata Kanjeng Nabi, itu asyadduhu, adalah cara yang paling berat, paling dahsyat, alayya, menurutku, kata Nabi. Fayufsamu, lalu berhenti, ani, dariku. Waqad wa'aitu, maka telah mengertilah aku atau telah pahamlah aku, anhu, dari wahyu tersebut, ma, akan ayat-ayat yang diturunkan. Jadi setelah gemerincing lonceng itu berhenti, berhenti, itu Rasul langsung paham.
Ya, Nabi langsung paham, langsung apal itu ayat. Nah, jadi ada kalanya ayat Quran itu turun kepada Nabi seperti itu. Terus qala berkata lagi Nabi, wahyanan terkadang pula yatama selalu datang menyerupai li kepadaku. Siapa yang datang? Al malaku, yaitu malaikat Jibril, rojulan dengan bentuk laki-laki, fayukallimuni, maka kemudian dia bicara kepadaku, fa'ai, maka kemudian aku mengikuti ma akan apa-apa, maksudnya ayat yakulu yang dia katakan. Ya, misalnya kayak contoh wahyu yang pertama ya, Iqra. Nah, itu kan Nabi disuruh baca Iqra, Iqra, Iqra. Nah, Nabi awalnya ngomong la akro, saya nggak bisa baca, saya nggak bisa baca. Nah, lama-lama Nabi ngikutin Iqra, Iqra, bismi rabbikal ladzi khalaq, bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, itu dalam ilmu akademis ya, ilmu kita belajar lah, gampangnya gitu. Nah, itu yang disebut dengan bahasa talaki ya. Jadi mempelajari satu kata demi kata lalu kemudian diikuti. Ya. Mungkin Ibu ngelihat metode saya aneh gitu ya, tapi yang kita belajar itu ya yang diajari Rasulullah begitu. Jadi Rasul itu ngajar ke sahabat juga begitu. Ya. Jadi bukan pakai tulisan sebetulnya. Zaman dulu kan belum ada tulisan. Ya, zaman Nabi itu banyak orang yang belum bisa baca, belum bisa nulis. Bahkan Nabi sendiri aja ummi, ya, Nabi yang tidak bisa membaca, tidak bisa nulis. Nah, itu bukan aib ya. Hati-hati orang Islam kalau bilang Nabi nggak bisa baca, nggak bisa nulis, bukan aib. Di zaman itu orang nggak bisa baca, nggak bisa nulis lumrah, ya, biasa, umum gitu. Jangankan di zaman Nabi 15 abad yang lalu, zaman orang tua kita, ya itu aja masih banyak. Zaman perang dulu yang kagak bisa baca, kagak bisa nulis. Zaman now sekarang, nah, zaman now aja banyak yang orang nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Jadi nggak usah aneh. Maksudnya Nabi nggak bisa baca, nggak bisa nulis, jangan dianggap aib ya. Di zamannya saat itu orang nggak bisa baca itu biasa. Nah, makanya satu kehebatan, orang nggak bisa baca, nggak bisa nulis kok bisa bikin untayan kata yang indah-indah. Nah, disitulah mukjizatnya Al-Quran. Sebab kalau Nabi Muhammad SAW bisa baca, bisa nulis, maka nanti andai kata ada ayat Quran ya yang luar biasa istimewanya, disangkanya sama orang kafir itu bikinannya Nabi. Makanya Nabi dibikin nggak bisa baca, nggak bisa nulis sama Allah. Tapi nanti di penghujung hayatnya Nabi bisa baca, bisa nulis. Karena ketika Nabi mau wafat ya, 2 tahun atau 1 tahun sebelum wafat, itu Nabi sempat memeriksa tulisan-tulisan Al-Quran yang dicatat oleh sahabat ya. Balik lagi ya, nih kalau ayat turun itu Nabi itu ngucapin pada sahabat, belum ditulis, belum. Orang nyari batunya susah, nyari kertasnya susah ya, nyari pelepah kurmanya susah, alatnya pun nulisnya pakai apa susah ya. Makanya Nabi itu kalau dapat ayat dikumpulin sahabat, berapa orang yang ada nih, misalnya ada 20 orang, yang lain masih kerja misalnya, udah 20 orang kumpulin, ayo ikutin saya, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, alif lam gitu. Nanti mbak apal, baca satu, nanti sahabat yang lain datang baru kamu ajarin dia, kamu ajarin dia, kamu ajarin dia. Jadi Quran itu dijaganya lewat itu, paham maksudnya ya. Nah, maka setelah ada sahabat yang bisa nulis, mulailah itu tulis di batu biar gak lupa ditulis. Sebagian ada yang ditulis di batu, sebagian ada yang ditulis di pelepah kurma, sebagian ada yang ditulis di kayu, macam-macam medianya. Yang jelas saat itu belum ada kertas ya. Kertas saat itu cuman Cina yang punya. Waktu itu belum sampai masuk ke Arab. Nah, ini dari segi wahyunya ya. Jadi ada kalanya datang kepada Nabi seperti gemerincing lonceng ya, suara lonceng. Ada kalanya malaikat Jibril langsung datang kepada Nabi ngucapin, ngajarin satu kata. Qalat, maka berkata Aisyah tu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istrinya Kanjeng Nabi. Beliau bilang, walaqad ra'aituhu, sesungguhnya aku pernah melihat beliau, melihat Nabi ya, yanzilu, yang mana saat turun alaihi kepadanya apa al wahyu. Sayyidah Aisyah bilang, saya pernah melihat Nabi di mana saat itu turun wahyu kepadanya. Fil yaumil syadidil bardi, yang mana pada hari tersebut cuacanya sangat dingin. Ya, lagi musim dingin, turun wahyu kepada Nabi.
fayafsimu, terhentilah kemudian anhu darinya, wa inna jabinahu, dan sesungguhnya aku melihat dahinya beliau, ya, keningnya kanjeng Nabi, layatafassadu, bercucuran, arokon, keringatnya. Padahal saat itu cuaca lagi dingin, ya. Sayyidah Aisyah melihat selesai wahyu diturunkan pada Nabi, keringatnya bercucuran. Itu menandakan saking beratnya, gitu ya, saking beratnya wahyu yang turun kepada Nabi. Bahkan dalam riwayat Imam Baihaqi, ya, itu pernah juga Nabi lagi di atas onta, Bu, ya, lagi di atas onta, fadribu bijironiha, sampai-sampai ontanya itu keberatan, jadi perutnya itu nempel ke tanah. Jadi Nabi lagi di atas onta, tiba-tiba wahyu turun. Kan onta itu kan tinggi gede, Bu, keker, ya, kayak sapi lah gitu ya, tinggi gede, keker. Lah itu ontanya ini sampai nggak kuat, sampai kemudian duduk, sampai perutnya nyentuh ke tanah. Bahkan satu riwayat mengatakan pahanya onta itu memar saking nahan beratnya Rasulullah ketika menerima wahyu. Sampai segitunya. Bahkan lebih dahsyat lagi di surat Al-Hasyr tuh. Ya, di surat Al-Hasyr ayat 21 kalau nggak salah itu. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalil la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyiatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Allah ngasih ibarat, lau anzalna, andai kata kami turunkan, kata Allah, hadzal qur'ana, Quran ini, ala jabalin, kepada gunung. Andai kata Quran itu diturunnya bukan pada manusia, ya, kepada gunung. Gunung punya otak, punya akal, ya. Andai kata Quran itu dikasih ke gunung tersebut, la ra'aitahu, maka pasti kalian akan menyaksikannya, kalian akan melihatnya, khosyian, tunduk, ya, mutasaddian, bahkan hancur berkeping-keping, min khosyatillah, saking takutnya dia kepada Allah menerima beban Al-Quran. Itu gunung. Gunung kan tinggi gede kan, ibaratnya gitu, apalagi manusia yang cuman begini doang, ya, watil kal amsal, dan itu adalah permisalan, perumpamaan, nadribuha, yang kami buat, la'allakum yatafakkarun, supaya kalian itu berpikir. Jadi Allah tuh ngasih ibarat luar biasa. Kalau gunung aja itu nggak sanggup nerima Quran, berarti manusia ini kita nih orang-orang Islam yang mempelajari Al-Quran, berarti secara makhluk, ya, secara makhluk yang Allah ciptakan, berarti kita lebih kuat dari gunung. Makanya nggak sembarangan orang yang mau pelajarin Quran. Itu dahsyatnya di situ. Orang baca Quran gampang, bisa baca Quran gampang, batas belajar Iqra, ya, belajar juz amma. Sekarang metode banyak, tilawati, metode umi, yang sebulan langsung bisa, 2 bulan langsung bisa, 3 bulan langsung bisa. Tapi apakah bisa menjamin dia terus belajar? Nah, ini pertanyaannya. Apakah bisa menjamin dia terus berusaha untuk memperbaiki bacaannya, membuat bacaannya itu semakin hari semakin baik, semakin sempurna? Seringkali orang baca Quran itu, ya, belajarnya pertama ya udah dianggap bisa, udah selesai. Baru belajar juz amma doang dianggapnya udah bisa. Baru belajar Iqra dianggapnya udah bisa. Udah pernah hatam sekali udah bisa. Udah sering ikut ngaji yasinan tahlilan dianggapnya udah bisa. Padahal ketika kita selami, ya, ibu belajar kan ibaratnya dari awal misalnya, ya, nun mati, ikhfa, tanwin, makhraj, baru kita berasa, oh ternyata Quran itu gak semudah yang saya duga, ya. Kirain mah gampang baca Quran juga, auzubillahi minasyaitonir rajim. Gitu, kirain gitu. Nah ternyata enggak, ya. Oh ternyata ada makhrajnya, shot di atas, shinnya tebel, to-nya monyong, ya kan, bo-nya gembung. Oh ternyata begitu cara baca Quran. Baru tuh. Nah itu disampaikan sama Allah. Kalau gunung aja itu gak siap, itu baru segi baca, belum beban ayat yang ada di dalam Al-Quran, hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Makanya manusia yang diberikan kemampuan belajar Quran, membaca Al-Quran, itu bukan manusia sembarangan, ya, bukan manusia sembarangan. Orang yang bisa belajar Quran, orang yang bisa baca Quran, itu adalah manusia-manusia terpilih. Sama seperti Allah memilih manusia daripada memilih gunung. Bisa aja Allah kasih ke gunung, ngapain ngasih ke manusia? Bisa aja Allah kasih ke malaikat, ngapain Allah ngasih ke manusia? Kan gitu, ribet-ribet amat. Tapi saking cintanya Allah kepada manusia, Allah berikan Al-Quran itu kepada kita. Dan gak semuanya mampu untuk menahan beban itu juga, ya. Makanya orang ngaji itu ada aja, beratnya itu ada aja. Ya, kakinya susah lah, males jalan lah, ya kan, cucu teriak lah, ya, kondangan lah, ya, macem-macem.
Iya, ya anaknya nangis. Tantangannya emang di situ, Bu. Justru semakin berat berarti Allah itu benar-benar emang nggak sembarangan milih orang. Ya, kalau cuma baca Quran doang gampang, banyak yang bisa. Bang baca doang. Ya, tapi bener kagaknya, panjang pendeknya, apalagi memahami isinya. Kita belum bicara memahami isinya kan? Kita belum bicara tafsirnya, kita belum bicara hukum-hukum syariat yang di dalamnya. Baru bacanya doang. Baru bacanya doang aja itu nggak semudah apa yang kita pikirkan. Jadi motivasi orang zaman dulu ya guru-guru saya juga gitu ke anak-anak sama Bu, supaya dia itu semangat gitu. Jadi misalnya saya ngasih tahu nih ke anak-anak yang ngaji yang kecil-kecil di rumah, yang SD SMP saya bilangin, ayo semangat yang ngaji biar hatam. Itu mah tujuannya supaya dia semangat ngaji doang, biar ada kebanggaan. Tapi ntar kalau udah gede udah tua kayak ibu nih, jangan ngejar hatam, ngejar bener. Ya, ngejarnya jangan ngejar hatam, ngejar hatam yo, ya suwe. Orang bener ya suwe apalagi hatam ya kan. Jadi udah belajar bener aja, nggak usah ditargetin. Makanya kemarin saya bilang ya nggak usah kesusu. Satu ayat ibu baca dengan baik dengan pas itu jauh lebih bagus ya daripada ibu baca satu ain, satu rai, satu halaman tapi bacanya sembrono, asal-asalan ya. Ibu baca yang bener nih, alif lam, tahan kayak kemarin tuh, mim gitu ya. Dzalikal kitabul la raiba fi, berhenti, tahan. Hudal lil muttaqin. Baca begitu doang 2 ayat. Ya, dengan bener. Tajwidnya bagus, makrotnya pas, panjang pendeknya sesuai. Nah, maka itu lebih bagus daripada ibu baca satu ain, bacanya berantakan. Dzalikal kitabul la raiba, itu jauh ya kayak gitu. Ya. Nah, makanya diubah ya, pola pikirnya diubah ya. Jadi kalau dulu mungkin masih kecil kita disemangatin sama guru kita ya supaya hatam, ya itu dulu. Sekarang mah udah tua jangan, pikirannya gimana caranya bisa bener. Tapi boleh nggak hatam bos? Oh bagus, malah bagus. Saya sering ngasih semangat kalau bisa nih ntar Ramadan ya, kalau bisa Ramadan hatam lah ya, kalau bisa hatam. Kan Quran itu kan 30 juz ya. Nah, kalau sehari 1 juz berarti 1 bulan hatam. Kalau bisa, kalau nggak bisa ya udah niatin belajar. Kalau nggak bisa 30 juz ya separohnya lah 15 juz. Nggak bisa 15 juz ya separohnya lagi 7 lah, 7 juz. Nggak bisa ya sejuz lah, masa sejuz nggak bisa juga ya kan, bulan Ramadan kan parah ibaratnya. Iya. Tapi motivasi itu ya maksudnya jangan ke bawah terus sampai kita tua. Akhirnya ngejar hatam, bacanya sembarangan. Karena yang dikejar hatamnya. Ya, yang dikejar jumlahnya bukan kualitasnya, ya kan? Nah, jadi jangan sampai kita kayak orang-orang maaf ya, kayak orang-orang nggak belajar, nggak ngaji, apa-apa pengennya buru-buru gitu, pengennya instan, pengennya cepet, tapi kualitasnya nggak ada. Ya, lebih baik sedikit tapi berkualitas daripada banyak tapi nggak ada kualitasnya. Makanya saya waktu itu ngomong, ibu yasinan, tahlilan tuh bagus ya, zikiran, bahkan hatamannya dari yang hataman tuh dibagi sejus-sejus, bawa bocone piye, pokoknya sejus gitu, ya kan? Nah, itu bagus untuk memperlancar, tapi jangan dijadiin target maksudnya. Kenapa? Karena ya kita sadar diri orang bacaan kita aja masih begitu, ya jangan dijadiin target. Bahkan kalau pakai ulama-ulama yang madzhab Hanafi, Hambali Bu, itu saklek loh. Orang andai kata ngirimin hadiah doa, hadiah pahala berupa bacaan Quran ya, yang mana bacaan tersebut salah, berantakan, morat marit, maka itu bukan jadi bingkisan yang bagus buat si ahli kubur ya, bukan jadi bingkisan yang bagus buat orang yang meninggal yang kita kirimin doanya. Itu bisa jadi azab, bisa jadi siksaan buat orang yang di kuburan yang kita doain itu. Untungnya di madzhab kita Syafi'i enggak ya, pokoknya diterima lah gitu, bagus. Tapi kalau menurut Imam Ahmad bin Hambal, kalau bacaan kita berantakan, auju, udah tau pakai enggak, auju billah. Nah terus kok dihadiahin buat orang tua kita, kakek nenek kita yang meninggal. Itu yang meninggal itu bukan dikasih bingkisan pahala, bukan dikasih bingkisan kebaikan di alam kuburnya, tapi malah dikasih siksa, azab. Berarti kamu nggak sukses ngedidik anak kamu belajar bener. Berarti kamu nggak sukses waktu di dunia ngajarin anak kamu ini baca Quran supaya bener. Begitu. Ya termasuk ya ibu sebagai istri punya suami misalnya udah meninggal, terus ngirimin, ya berarti suaminya nggak bisa ngedidik istrinya baca Quran dengan benar. Karena kewajibannya bukan kewajiban saya.
Bukan kewajiban guru, emang kewajiban guru bukan, kewajiban suami. Ya, ibu ngaji itu sebetulnya kewajiban suami yang ngajarin. Berhubung suami ora iso, ya kan, makanya disuruh ngaji. Ya bagus sudah, ngaji gitu, apa-apa. Nah, makanya kalau ada suami ngelarang istrinya ngaji, goblok berarti. Ya, kenapa? Karena emang harusnya dia ngajarin. Memang tanggung jawab aslinya itu ada pada suami. Ya sama kayak anak. Ibu punya anak, ibu yang punya tanggung jawab ngajarin anak. Adapun ibu misalnya nyerahin ke ustadz, ke pengajian, ke madrasah, ya karena memang kita terbatas. Kemampuan saya terbatas, waktu saya terbatas, ya udah saya serahin ke pengajian, saya serahin ke ustadz, saya kan ke ustazah supaya dididik, supaya diajarin, kan begitu. Tapi kalau hukum aslinya, dia mah kagak wajib. Yang wajib kita sebagai orang tua. Paham maksudnya ya? Nah itu yang bakal dimintain pertanggungjawaban, termasuk di dalamnya masalah Quran, jangan salah. Ya Quran itu bisa jadi syafaat, ya bisa menjadi penolong kita, tapi juga bisa menjadi sesuatu yang memberatkan kita. Kenapa? Karena waktu kita baca Quran itu milih-milih. Ya, waktu itu kan sempat saya singgung ya. Quran itu kan bukan Yasin doang, Bu. Ada Al-Baqarah, ya kan? Ada Ali Imran. Ya. Nah kalau kita cuma baca Yasin doang, itu surat-surat yang lain. Nanti pas kita di akhirat demo. Surat-surat yang lain demo, Al-Baqarah demo, Al-Maidah demo. Kenapa? Karena nggak pernah dibaca. Yang dibaca itu cuman Yasin. Ya Yasin seneng. Oh saya dibaca mulu. Bukannya jelek baca Yasin, enggak, bagus. Tapi jangan lupa Quran itu 30 juz, 114 surat. Ya, suratnya bukan Yasin toh, bukan cuma Fatihah toh, ada Al-Baqarah, ada Al-Imran, ada Nisa, macam-macam. Ya, nah, makanya kalau bisa usahain ya sesekali lah ya ibu baca ya di rumah habis maghrib misalnya gitu, baca Quran walaupun cuman seayat dua ayat ya, seayat dua ayat, niatin belajar, jangan diniatin hatam. Nah kalau niatin belajar nanti beda Bu, 3 ayat nih gak usah baca 3 ayat, nanti kalau ngerasa nggak pas pasti besok ulang. Perasaan kemarin saya bacanya kurang pas nih, saya ulang lagi deh. Kenapa? Karena niatnya belajar, bukan niat khatam. Kalau niat khatam terus saja 3 ayat terus, besok 4 ayat 5 ayat, tahu bacanya kayak gimana, baca terus gitu. Kenapa? Karena niatnya buru-buru khatam, bukan niat belajar bener. Ntar mah ada waktunya deh. Ya syukur-syukur umur panjang, syukur-syukur umurnya panjang bisa sampai ke tahap yang udah enak, udah bener ya, udah pas lah. Kalaupun salah nggak banyak salahnya lah. Nanti ibu di tahap itu silahkan mau hatam sehari langsung 30 juz ya nggak apa-apa. Tapi nanti itu kapan-kapan, kau kapan tahu itu, maksudnya kapan kalau ada umur itu. Nah, setidaknya ketika kita merasa kurang pas, kurang cukup, ya udah besok ulangin lagi, jangan dilanjutin. Besoknya lagi, perasaan kemarin saya bacaannya belum bener, ulang lagi. Sampai benar-benar kita marem, wah udah cocok nih ayat 1 sampai ayat 3 nih, udah lanjutin, baru ayat 4, 5, 6. Wah kurang cocok nih, kurang pas nih, ulang lagi, gitu aja terus. Nanti besoknya lagi kalau udah cukup lanjutin 7, 8, 9 gitu. Lagi-lagi tadi saya sampaikan jangan ditargetin buru-buru hatam, jangan kesusu, jangan buru-buru hatam. Mau ngapain? Toh hatam Quran juga balik lagi, ya kan? Mau ngapain? Balik lagi Al-Baqarah lagi, Fatihah lagi, kan gitu. Ya. Satu lagi, Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan nomor hadis 5 ya. An Ibnu Abbas, diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an. Qala, berkata beliau, kana adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ajwa dan nasi, orang yang paling lembut. Nabi itu adalah orang yang paling lembut. Wakana, dan adalah Nabi itu ajwa duma, lebih lembut lagi, yakunu saat beliau berada fi Ramadhana, pada bulan Ramadan. Nabi itu orang yang sangat lembut, tapi kalau Ramadan sangat lembut lagi gitu. Jadi Nabi itu orang yang sangat lembut, di Ramadan lebih sangat lembut lagi. Makanya ada kesunahan kalau di Ramadan itu ibadah yang ibu lakuin kalau bisa didobel gitu. Biasanya sehari misalnya sedekah 1.000 perak, nanti di Ramadan tambahin sehari 2.000 perak karena ada keistimewaan sendiri. Biasanya seminggu sekali baca Quran ya, pas Ramadan ya 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Jadi ada perbedaan antara bulan biasa sama bulan Ramadan. Sama Nabi juga begitu ya. Nabi itu lembut, sopan. Di bulan Ramadan wah lebih sopan lagi. Hina yalqahu, saat menjumpainya Jibrilu, malaikat Jibril alaihissalam,
Ya, wakana dan adapun dahulu ya yalqahu beliau itu menjumpainya, maksudnya malaikat Jibril menjumpai Nabi fi kulli lailatin pada setiap malam harinya min Ramadhana pada saat bulan Ramadan. Jadi kalau hari biasa malaikat Jibril nggak tiap hari datang Bu, kan ayat datangnya kan bisa 2 hari 3 hari sekali gitu ya. Nah tapi khusus bulan Ramadan itu malaikat Jibril dulu waktu Nabi masih hidup, Nabi itu didatengin malaikat Jibril itu tiap malam. Nah ini keistimewaannya bulan Ramadan. Makanya kalau bulan Ramadan itu malaikat Jibril, walaupun Nabi udah nggak ada ya, Nabi udah nggak ada, udah wafat, tapi karena Ramadan terus bergulir sampai nanti kiamat, itu malaikat Jibril setiap malam bulan Ramadan itu selalu turun, selalu ngedoain orang-orang yang berpuasa, yang baca Quran, yang qiyamul lail, ya kita taraweh, witir dan sebagainya. Nah ini waktu Nabi masih hidup ya, itu malaikat Jibril selalu datang kepada Nabi min Ramadhana pada bulan Ramadan ya, setiap malamnya. Ngapain tuh malaikat Jibril datang pada Nabi? Masa cangkruan ya, masa ngomongin orang ya, enggak, Nabi ya. Fayudari suhu, lalu kemudian beliau malaikat Jibril mengajarkannya, maksudnya mengajarkan Nabi Al-Qur'ana akan Al-Qur'an. Jadi deres Quran, yang baca kanjeng Nabi, yang nyimak malaikat Jibril. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguhlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ajwadu, adalah orang yang paling lembut bil khairi dengan kebaikannya, mirrihil mursalati, melebihi dari angin yang berhembus. Jadi Nabi itu kalau baca Quran enak didengerin ya. Nabi Daud kalau baca Zabur enak, Nabi Muhammad baca Quran lebih enak lagi ya. Jadi ini salah satu hadis ya Bu ya, yang menjadi pedoman di mana Al-Quran itu diurutkan ya. Jadi Quran itu dulu turun ke Nabi itu kan kagak urut ya. Jadi kadang Al-Baqarah ayat sekian terus kemudian sekian. Nah diurutkan itu ketika Nabi, bahasa kita kalau orang pondok tuh setoran ke malaikat Jibril. Jadi kalau pas lagi Ramadan, nah tadi di sini sebutin fi kulli lailatin min Ramadana fayudarisuhu, maka Nabi kemudian diajarin sama malaikat Jibril. Jadi mulai tuh runtut tuh Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, ya, Al-Anfal, At-Taubah, Yusuf, Hud, ya, Ar-Ra'd dan sebagainya. Jadi ibu biar paham. Jadi ketika Quran turun itu nggak seperti yang sekarang, udah runtut dari Al-Fatihah, Al-Baqarah belum. Dulu itu Quran turun kepada Nabi itu sesuai peristiwa. Ya, jadi misalnya peristiwa apa nih gitu ya, Nabi lagi dihujat, turun surat Tabat Yada Abi Lahabi wa Tab, misalnya surat Al-Lahab. Nabi lagi ditanya sama orang Yahudi Nasrani misalnya gitu, tentang suatu masalah, tentang suatu kasus, maka turun ayat tersebut. Jadi dulu itu turun Quran itu kagak sesuai surat. Jadi jangan ibu pikir Quran langsung turun gitu, enggak. Ada kalanya turun duluan Al-Baqarah, nah besoknya turunnya di surat Al-Maidah. Nah kok bisa terkumpul ya, bisa ngepas dari Al-Fatihah, Al-Baqarah terus ya sampai Anas, itu ketika Nabi ngederes pada malaikat Jibril. Jadi urutan Quran itu dimulai ketika Nabi sudah ngederes ya, baca Quran kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril nyimak kalau bahasa kita ya, nyimak Rasulullah baca Quran. Nah ini juga tadi saya sampaikan salah satu metode talaki ya. Metode talaki itu ketika seseorang baca lalu disimak, kalau salah dikasih tahu salahnya ya, kalau keliru di mana panjang pendeknya misalnya, makhrajnya dan sebagainya, itu namanya talaki. Nah model kayak begini, ini mohon maaf ya, di perkotaan itu udah bisa dibilang hampir nggak ada. Yang masih menyelenggarakan model kayak gini cuma di pesantren. Makanya dulu saya bercerita sama ibu-ibu ya, saya ngaji sama guru saya waktu di pondok dulu, ya berhadapan sama guru saya, baca ya baca Bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim salah ya disalahin, bahkan digebuk. Ketokannya bu, ketokannya nggak pakai ginian, ibu mah enak saya ketokin gini, alif enak. Saya mah di waktu di pondok diketoknya pakai bakyak, kakinya digetok pakai bakyak, alif. Jadi buat ditanda ini pakai bakyak kayu. Jadi buat ketokannya tuh walahum, diketok kaki kita pakai bakyak. Kalau salah diinjok, gitu. Itu di pondok bu. Iya. Nah ibu mah enak gitu, pakai ketokan, halus lagi kan. Walahum, kalau di pondok nggak begitu. Mau pakai bakyak, saya pakai bakyak.
Nah, biar cepat pinter maksudnya. Nah, iya. Besoknya nggak datang. Iya, orang diginin aja udah males ya. Sebetulnya metode yang kayak gitu tuh yang bagus tuh sebetulnya itu. Mas minimal kayak kita nih, ibu dengerin tadi ya, saya bacain, saya jelasin, terus kemudian ibu baca bareng gitu. Jadi yang kita jalanin sekarang khususnya di perkotaan ya, sekali lagi ya. Kalau di kampung-kampung mungkin masih ada. Kalau yang di perkotaan kayak kita nih, itu baca Quran ya baca aja. Ibu baca di rumah misalnya, siapa yang nyimak? Gak ada kan? Harusnya ada yang nyimak, anak kek. Ya sebab kalau baca sendiri ya rumong so bener, membaca sendiri. Nah iya, merasa bener sendiri. Harusnya ada yang nyimak, entah anak kita, entah suami kita, entah cucu kita, entah ponakan kita, harusnya begitu. Ya, jadi tetap harus ada yang nyimak karena kita emang bukan orang yang ahli dalam baca Quran. Lagi-lagi tadi kecuali nanti ibu udah tahapnya, dimana ibu udah bisa lancar ya. Nah itu baru lain lagi ceritanya. Nah balik lagi ya, jadi Al-Quran itu diturunkan berangsur-angsur. Jadi totalnya 30 juz, 114 surat, 6.236. Jadi total ayatnya itu 6.236. Nanti ibu kalau belajar lebih dalam tentang ulumul Quran, ilmu-ilmu Quran, itu nanti terdapat perbedaan. Ya, karena Quran itu kan punya imam-imam ya. Imam kita Imam Asim itu berasal dari Baghdad ya, dari Kufah, Baghdad Irak ya. Dulu belum ada Irak dulu, Kufah, Baghdad, Basroh dulu gitu. Nah, menurut orang-orang Kufah, Al-Kufi disebutnya, metode Kufi, jumlah ayat itu 6.236. Tapi kalau nanti ibu belajar metode Madinah, ya Al-Madani namanya, atau Al-Maki, Mekah ya, itu total ayatnya cuma 6.240. Jadi memang terdapat perbedaan jumlah ayat. Tapi dulu pernah saya sampaikan ya, oh berarti ayatnya berkurang Ustaz? Enggak. Karena ada kalanya menurut satu ulama ini ayat, ya ada kalanya menurut ulama lain enggak, ini bukan ayat, ini masih sambungan gitu. Misalnya kayak tadi tuh ya, kita baca mu'ala absorihim gisawatun, nah itu kan masih satu ayat tuh ya kan, mu'ala absorihim gisawatu walahum adzabun azim. Itu ada ulama yang mengatakan itu udah pisah ayat. Terus misalnya surat At-Taubah ya, sebelum surat At-Taubah itu Al-Anfal. Kan surat At-Taubah waktu kita belajar masih ingat ya, ketika kita baca surat At-Taubah, Baro'atun dan seterusnya itu kita nggak baca Bismillah. Nah karena memang ada sebagian ulama mengatakan surat At-Taubah itu masih nyampur sama surat sebelumnya, yaitu surat Al-Anfal. Ya kalau ibu punya terjemah Quran nanti dibuka deh. Nah surat Al-Anfal nyambung ke surat Baro'ah atau surat At-Taubah, itu ceritanya masih sama. Jadi ayat pertama Baro'ah ya, itu surat At-Taubah itu menurut sebagian ulama itu masih ngikut surat Al-Anfal, makanya nggak perlu pakai Bismillah, bahkan haram di situ. Walaupun ada lagi menurut yang kita pakai, karena surat At-Taubah itu berisi kecaman, ancaman Allah kepada orang-orang kafir, ya orang-orang yang musyrik, maka nggak pantas kalau lafadz Bismillah yang notabene-nya intinya itu adalah Rahman Rahim, kasih sayang Allah, dibaca di situ. Itu kalau versi kita ya. Tapi kalau versi yang lain nggak, versi yang lain mengatakan itu masih satu surat sama Al-Anfal. Nah itu jadi terjadi perbedaan pendapat ulama. Jadi kalau secara yang kita pakai Imam Asim. Imam Asim itu berasal dari Irak. Ya ulama-ulama Irak itu menjumlahkan total ayat Quran itu 6.236. Kalau suratnya sama Bu, semua suratnya 114 ya, 114. Juznya pun sama 30. Berapa yang turun di kota Mekah? Yang turun di kota Mekah itu hampir 82 surat. Berarti sisanya berapa tuh? Nah situ sisanya yang turun di Madinah. Ada 3 surat yang turun di Mekah dan Madinah ya, surah Al-Fatihah, surah Maryam kalau nggak salah, sama surah Ar-Ra'du ya. Jadi 3 surah ini turun 2 kali, di Mekah turun, di Madinah turun. Kan di Mekah Nabi berapa tahun? Masih ingat nggak dakwahnya? Dari umur 40 sampai umur 53 kurang lebih ya, 13 tahun kurang lebih Nabi dakwah di Mekah. Sementara di Madinah itu cuma 10 tahun. Jadi lebih lama di Mekah ya. Dakwahnya dari umur 40 diangkat jadi Nabi sampai umur 53, berarti 13 tahun kurang lebih. Sementara di Madinah cuma 10 tahun. 13 tahun Nabi di Mekah itu turun surat 82. Total surat yang turun di Mekah 82 surat. Nah sisanya itu cuma puluhan yang turun di Madinah. Itu pun banyak ayat-ayat yang pengulangan, yang diulang.
Jadi udah pernah turun di kota Mekah, diturunin lagi di kota Madinah, gitu ya. Nah, jadi biar ibu paham kok Quran itu bisa urut karena Nabi itu ngederes, ngelalar, kalau bahasa orang pondok tuh ngelalar, lalaran di depan malaikat Jibril. Waktu turunnya sendiri kagak urut, nggak alif lam mim gitu ya, nggak al-fatihah al-baqarah, enggak. Turunnya mah ya sesuai kejadian yang ada. Loh, kenapa bisa ngurut? Padahal sesuai kejadian katanya tadi. Iya, karena sebelum Quran itu diturunkan ke langit dunia, itu Quran sudah ada di Lauhil Mahfuz. Ingat. Makanya dalam paham kita Ahlussunnah wal Jamaah, Quran itu kalamullah, kalam Allah, firman Allah. Maka karena dia kalam Allah, firman Allah, berarti Quran bukan makhluk. Ya, hati-hati karena sesuatu yang selain Allah itu makhluk, ya, siwallah makhluk. Nah, Quran itu bukan makhluk. Makhluk itu berarti yang selain Allah. Sementara kalam Allah itu menyatu dengan Allah. Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin mengibaratkan kayak tembok. Tembok ini batu warna. Ibu nggak bisa misahin ini tembok doang, nggak bisa karena dia berwarna. Ibu nggak bisa bilang ini warna hijau, nggak bisa juga karena ada tembok di situ. Ibu nggak bisa bilang ini hijau, ini tembok tanpa menyebut batu. Kenapa? Karena ini terbuat dari batu, ibaratnya seperti itu. Contoh gampangnya buat orang awam ya. Maka nggak bisa disebut kalam Allah itu sebagai makhluk. Ini karena orang-orang yang pahamnya sesat menganggap Quran itu makhluk. Karena kan bukan Allah. Selain Allah berarti makhluk, manusia, angkasa, ya alam semesta, bulan, matahari, berarti itu makhluk menurut orang-orang yang bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya mereka bawa Quran ditenteng, ditaruh di bawah, itu bebas menurut mereka karena anggapnya ya, Quran kan kalau dibaca. Kalau pas lagi nggak dibaca ya bukan Quran. Beda sama paham kita Ahlussunnah wal Jamaah. Orang kita mah kadang-kadang Quran ditaruh di atas paling tinggi kan. Nah, terus kadang dikasih minyak wangi macam-macam ya kan. Walaupun kagak pernah dibaca, buat pajangan doang. Nah, itu jeleknya orang kita tuh gitu. Nah, tapi kalau secara hukum Ahlussunnah wal Jamaah ya memang nggak boleh. Nggak boleh Quran itu dianggap sebagai makhluk karena dia kalamullah, kalamun qadim. Ya, kalam Allah, firman Allah. Berarti kalau namanya firman Allah menyatu dengan Allahnya sendiri, nggak bisa dipisahin. Ya, nggak bisa. Ibu bisa nggak pisahin ucapan sama diri kita? Saya lagi ngomong nih, saya. Terus dipisahin antara Jilani dengan saya, kan nggak bisa. Karena ucapan itu menyatu dengan yang mengucapkan begitu. Paham maksudnya ya? Wallahu a'lam, mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.